Oke, selamat datang. Hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang, jujur aja mungkin bakal bikin kita sedikit nggak nyaman di awal. Kita akan coba lihat lagi salah satu keyakinan kita yang paling dasar tentang berbuat baik. Wow, dalam banget kan? Jujur, ini kedengerannya kejam. Reaksi pertama saya, dan mungkin kamu juga ya, langsung nolak mentah-mentah. Masa iya berhenti nolong orang miskin? Gimana mungkin itu bisa jadi jalan menuju kemajuan? Oke, tahan dulu. Coba kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan ini nih yang bakal jadi panduan kita. Kita akan telusuri logika di balik argumen yang mengganggu ini, dan siapa tahu kita justru bakal nemuin cara pandang yang sama sekali baru tentang kemiskinan dan kemurahan hati. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Kita mau bongkar habis-habisan soal tindakan memberi itu sendiri dan apa yang sebenarnya terjadi di balik aksi sederhana yang kita sebut sedekah. Coba deh bayangin, pas kita kasih uang ke seseorang di jalan, ada perasaan lega kan? Kayak, oke, gue udah bantu. Tapi ayo jujur deh sama diri sendiri. Apa itu benar-benar ngubah hidup mereka? Seringnya, ini tuh kayak nempelin plester ke luka yang dalam banget. Bantuannya cuma sementara, sama sekali nggak nyentuh akar masalah yang bikin mereka ada di posisi itu. Nah, ini nih yang jarang kita omongin, psikologi di balik memberi. Di satu sisi, si pemberi dapat rasa hangat itu ya kan, merasa jadi orang baik. Tapi, coba lihat dari sisi satunya. Buat si penerima, bantuan sementara ini tanpa kita sadari bisa menciptakan ketergantungan. Ini justru bisa bikin mereka males nyari solusi permanen, karena ya ada jaring pengaman yang sebenarnya malah ngejebak mereka. Dan ternyata jebakan psikologis ini bukan cuma soal satu orang ke orang lain. Ini jadi bagian dari sebuah sistem yang jauh lebih gede. Yuk kita lihat gimana ini semua bekerja dalam skala yang lebih luas. Ini kedengerannya sinis banget saya tahu. Tapi coba deh kita lihat dari kacamata sistem. Kalau sedekah itu cuma jadi pereda sementara, ya dia nggak akan pernah menantang struktur yang udah ada. Hasilnya, jurang antara si kaya dan si miskin nggak jadi sempit. Malah, jangan-jangan dilegitimasi. Dan gambar ini nunjukin siklusnya dengan jelas banget. Mulai dari yang berkuasa ngasih sedekah, kebutuhan mendesak si miskin terpenuhi untuk sementara. Tapi, karena akar masalahnya, kayak kurangnya pendidikan atau nggak ada lapangan kerja diabaikan, ya kesenjangan sosial dan ekonomi itu tetap aja ada. Siklus ini muter terus, ngelanggengin keadaan. Yang ngasih tetap di atas, yang nerima tetap bergantung. Dan dinamika ini, wah, bisa kita lihat jelas banget di panggung politik. Bayangin deh politisi yang bagi-bagi duit atau sembako dekat-dekat pemilu. Mereka tuh sebenarnya bukan lagi bangun kemandirian, tapi justru memastikan ada sekelompok orang yang bakal terus bergantung dan berterima kasih ke mereka pas di bilik suara nanti. Oke, jadi kalau sedekah sederhana itu masalahnya. Terus solusinya apa dong? Apa kita harus berhenti peduli sama sekali? Ya tentu enggak. Jawabannya adalah kita harus peduli dengan cara yang lebih cerdas dan lebih berarti. Kita semua pasti udah pernah dengar analogi klasik ini kan? Tapi ayo kita lihat lagi, karena ini bener-bener inti dari perubahan cara pandang yang kita bahas. Fokusnya bukan lagi soal bantuan sesaat, bukan soal ngasih ikan, tapi ngasih kailnya. Jadi, kepedulian cerdas itu bentuknya kayak apa sih? Nah, ini bukan sekedar uang, tapi investasi ke sistem yang benar-benar memberdayakan. Contohnya, pendidikan berkualitas buat anak-anak, pelatihan skill buat orang dewasa biar bisa bersaing, akses ke modal usaha, sampai pembangunan infrastruktur yang adil. Inilah sedekah yang sejati, yang bisa mutusin rantai ketergantungan. Sekarang kita masuk ke bagian akhir. Kita akan lihat gimana semua potongan puzzle ini nyatu, buat mendefinisikan ulang apa itu masyarakat maju yang sebenarnya. Dan inilah ide utamanya, inti dari semua argumen ini. Tujuan akhir kita seharusnya bukan buat menciptakan masyarakat yang warganya rajin banget bersedekah, tapi membangun sistem yang begitu adil, begitu kokoh, sampai-sampai sedekah itu sendiri jadi jarang dibutuhkan. Sebuah sistem yang berfungsi kayak jaring pengaman, yang nggak akan ngebiarin warganya jatuh terlalu dalam. Ini ngerangkum pergeseran pola pikirnya secara fundamental. Pertanyaan lama kita, apa yang bisa gue kasih hari ini? Fokusnya ke diri sendiri, reaktif. Pertanyaan baru yang harus kita tanyain, sistem kayak apa yang harus kita bangun bareng-bareng? Ini lompatan besar, dari belas kasihan individu jadi keadilan kolektif. Dari solusi reaktif jadi desain proaktif. Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan pamungkas. Ini bukan lagi soal memberi atau tidak memberi. Ini tantangan buat kita semua,
Bisa nggak kita ngebayangin dan kemudian ngebangun sebuah tatanan di mana setiap orang punya martabat dan kesempatan buat berdiri di atas kaki mereka sendiri? Nah, itulah tujuan yang sesungguhnya.